Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ruyan dan Bu Ira. Sore Pak Dede. Ya, alhamdulillah kita hari ini mengadakan latihan coaching ya dengan penerapan modul 2.3 Pak. Lalu perkenalkan saya Pak, nama saya Dede Riando, berperan sebagai pengamat, dan Bu Ira sebagai coach dan Pak Ahmad sebagai coachee. Lalu pada proses coaching ini saya sendiri sebagai pengamat ada beberapa poin yang nantinya saya amati Pak, seperti yang terjadi dalam rubrik penilaian. Nah, diantaranya yang kita amati jalannya alur tirta, lalu selama kegiatan percakapan sudah sesuai dengan tahapan tirta atau belum, lalu tahapan tirta meliputi apa saja. Nah, untuk tahapan tirta sendiri meliputi apa saja ya Bu Ira? Kira-kira masih ingat nggak? Iya Pak, tahapan tirta itu kan meliputi tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya, betul Bu Ira. Mudah-mudahan semua tahapan tirta ini akan tampak dalam proses coaching nanti. Nah, kemudian saya juga akan mengamati kompetensi coach yang dimiliki. Nah, serta indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Oke, Bu Ira. Baik Pak, jadi mudah-mudahan saya bisa melaksanakan proses coaching dengan baik dan memenuhi semua kriteria dalam rubrik penilaian nanti. Oke, baik, terima kasih Bu Ira. Sebelum kita melanjutkan ke proses coaching ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Nah, yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan Bu Ira kira-kira Bu? Iya Pak Dede, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu kan ada 3: kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Jadi ada 3 kompetensi coach yang dikembangkan ya Bu ya? Iya benar. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kemudian dari ketiga tersebut, kira-kira kompetensi mana yang ingin Ibu spesifik ingin diobservasi Bu kira-kira Bu? Baik Pak Dede, dari ketiga kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, jadi kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya? Menurut Bu Ira, kira-kira apa indikator ketercapaian kompetensi pada mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu? Iya. Yang Ibu Ira inginkan? Harapan saya dengan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot itu bisa mengarahkan coachee untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan bisa memunculkan ide-ide baru dari coachee sehingga permasalahan itu bisa terselesaikan. Oke, baik Bu. Jadi agar bisa mendapatkan ide-ide baru dari coachee ya Bu ya? Iya. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu Ira dan Pak Ahmad untuk melaksanakan proses coaching. Iya. Terima kasih Pak Dede kesempatan ini. Selamat pagi Pak Rian. Pagi Bu. Terima kasih udah datang pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Biasalah. Mari kita mulai coaching hari ini ya Pak ya. Nah, katanya Bapak kemarin mau berbagi masalah. Kira-kira apa itu ya Pak? Begini Bu, saya ingin belajar juga bagaimana cara mengatasi anak-anak yang terlambat ini. Jadi di sekolah kita ini ada sering terlambat. Keterlambatan itu ya hampir setiap hari lah ada aja yang terlambat dengan berbagai macam alasan lah memang. Jadi saya juga ingin menemukan cara bagaimana supaya anak itu tadi ya walaupun nggak semua tapi ada perubahan untuk berkurang gitu dengan terlambat ini. Gitu sih. Jadi Bapak ingin mengurangi lah ya Pak ya jumlah siswa yang terlambat ya. Jadi kalau Bapak saya tanya apa sih ukuran keberhasilannya Bapak dengan nanti setelah kita mengadakan pertemuan ini? Jadi
beberapa strategi yang harus saya dapat untuk bisa mengurangi tingkat keterlambatan itu. Jadi sekarang kita ini ya Pak ya, sekarang kita coba mengidentifikasinya ya Pak ya. Menurut Bapak bisa ceritakan dulu situasi di sekolah tempat Bapak yang siswanya sering datang terlambat itu bagaimana? Coba Bapak ceritakan. Jadi beberapa siswa itu Bu, ada dia terlambatnya itu karena ya bangunnya lama, ada juga yang sudah bangunnya cepat tapi tetap terlambat itu karena angkutan umum. Ada juga yang memang dia kan pergi sama diantar orang tuanya, tapi orang tuanya ada tiga atau dua sekolah yang berbeda, jadi siapa duluan diantar, siapa yang belakangan diantar. Jadi banyak masalah-masalah terlambatan seperti itu gitu. Tapi yang paling banyak memang karena keterlambatan bangun, seperti itulah. Iya. Jadi bagaimana rasanya perasaan Bapak ketika melihat siswa Bapak itu datang terlambat? Kalau dengan kondisi itu kadang kesal juga Bu. Kesel. Karena kita diganggu atau terganggu Iya. karena dia terlambat masuk. Kita sudah asik mengajar, tapi dia masuk sangat terlambat. Seperti itulah Bu. Jadi ketika Bapak lihat siswa Bapak terlambat itu, yang datang terlambat itu, apa yang Bapak lakukan kepada mereka? Akhirnya saya membuat tugas tambahan Bu. Tugas tambahan buat anak. Contoh saya suruh dia menuliskan kegiatan seperti pelajaran-pelajaran keagamaan lah, ya kan, untuk menambah juga. Tapi saya sadar juga untuk itu saya akhirnya terganggu juga gitu. Terganggu juga saya dalam proses keterlambatannya itu, walaupun sudah saya kasih dia tugas-tugas tambahan kan. Iya begitu Bu. Nah, jadi tadi kan Bapak udah ada beberapa faktor katanya kan, Bapak bilang anak-anak datang terlambat itu karena yang pertama yang karena angkutan ya kan Iya, Pak. Bu. Menurut Bapak ada lagi yang lain, faktor yang lain Pak? Ada Bu. Faktor utamanya lah. Jadi di antara yang terlambat itu banyak selain angkutan kan, mereka itu bangunnya terlambat. Bangun terlambat itu saya tanya kenapa bisa bangun terlambat, iya Pak begadang, iya Pak kelamaan tidur. Ternyata sedikit main game sampai larut malam sehingga jam tidurnya juga berkurang dan ya akhirnya itu terlambat. Menurut Bapak ada sih ada hal positif yang bisa kita manfaatkan dari yang keadaan situasi ini, masih situasi yang terlambat ini? Ada hal positif menurut Bapak? Ada Bu, ada beberapa anak itu yang kalau setiap hari kita diskusi kenapa terlambat percakapan yang ada di situ, dia menyampaikan ya Pak berubah Pak, ya Pak besok nggak terlambat lagi Pak. Itulah apa hal positifnya itu ya, dia mengakui kesalahannya dan dia ada keinginan untuk berubah gitu. Saya mau nanya sama Bapak, apakah ada tantangan Pak, tantangan utama yang perlu dalam mengatasi anak-anak yang terlambat ini apa sih? Tantangannya Bu ya di keluarga itu sendiri ya, orang tua juga kadang bukan tidak memperhatikan tapi tidak ada beberapa bagian yang anak-anak itu lebih pintar menyembunyikannya daripada orang tuanya. Walaupun ada juga yang orang tuanya sudah bekerja lelah ya sama-sama istirahat, nggak tahu ya anaknya juga belum istirahat begitu. Kadang-kadang faktor dari orang tua itu ada juga begitu. Baiklah, mari kita sama-sama coba sekarang kita membuat rencana aksi untuk mengatasi masalah ini ya Pak ya. Iya. Menurut Bapak, coba bisa apa yang bisa Bapak pikirkan untuk dilakukan untuk mengatasi hal ini, masalah anak-anak yang terlambat? Terpikir saya Bu kemarin kan untuk anak yang terlambat ini saya membuat daftar hadir Bu, daftar hadir untuk siapa duluan datangnya jam berapa. Nanti itu setiap seminggu sekali saya umumkan ini yang nggak pernah terlambat, yang datangnya cepat, ada penghargaan, apresiasi lah
anak-anak yang lain yang terlambat itu. Iya benar, bagus sekali Pak ya. Kalau saya boleh tahu bagaimana cara Bapak mengukur keberhasilan dengan rencana Bapak aksi yang itu? Untuk mengukur keberhasilan ya, Iya, indikator keberhasilannya. saya rasa memang harus saya kerjakan dulu kan, melihat berapa persentase yang datang, kemudian yang terlambat ini apakah dia terus yang terlambat atau ada orang lain berganti, itu mungkin harus ada saya rumuskan ceritanya. Dicatat ya Pak ya. Dicatat lah. Terus Pak, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi anak-anak yang tepat waktu datang? Anak-anak yang datang tepat waktu itu mau gimana Kak? Jadikan contoh Bu. Mengapa dia datang tepat waktu? Mungkin di situ ada dia si anak tadi lebih bisa memanage waktunya di rumah. Jam berapa tidur, jam berapa bangun, jam berapa siap-siap untuk pergi ke sekolah. Walaupun dia naik angkutan sendiri atau naik angkutan umum, jadi dia bisa kita jadikan referensi buat anak yang tadi terlambat. Bagus juga itu ya Pak ya. Iya. Bagaimana rencana Bapak untuk melaksanakan tadi kan ada Bapak bilang manajemen waktu ya. Melaksanakan manajemen waktu itu Pak. Ya, Bagaimana rencana Bapak? rencana untuk merealisasikan? mungkin saya kumpulkanlah anak-anak atau di jam saya di sela-sela mengajar itu harus kita bahas bagaimana memanage waktu. Dia sebagai murid, saya sebagai guru juga mungkin bisa dijalankan bagaimana aturannya dari sekolah, mungkin mulai dari tidur, mengerjakan tugas sekolah yang ada di rumah, sampai lah mungkin nanti sedetailnya lah mungkin. Ini ya Pak ya, memotivasi mereka Iya, ya Pak ya. iya. Jadi bagaimana Bapak akan mengukur keberhasilan Bapak ini dan indikator keberhasilannya itu apa gitu Pak, yang dari anak-anak yang datang tepat waktu? Itu tadi Bu, seperti yang di awal tadi, mendata seluruh siswa itu datangnya jam berapa, kemudian nanti hasilnya itu yang dilihat apakah ada perubahan dari kemarin itu kita sosialisasi, kemudian memanage waktunya bagaimana, mungkin dari situ bisa dilihat. Luar biasa ya Pak ya. Sekarang kita pastikan untuk memastikan bahwa rencana ini akan dijalankan dan berhasil ya Pak ya. Jadi menurut Bapak bagaimana perasaan Bapak tentang rencana ini nanti ke depannya? Ya memang harus optimis Bu untuk menjalankan ini, karena kan harapan kita itu adalah membangun komitmen sama anak-anak itu menjalankan komitmennya masing-masing untuk tujuan ini supaya tidak ada lagi yang terlambat. Begitu. Ya, kita akan bertemu lagi minggu depan ya Pak ya. Boleh Bu. Untuk membahas dan mengevaluasi perkembangan apakah rencana aksi yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan harapan yang Bapak inginkan. Siap. Terima kasih ya Pak ya udah Siap, Bu. mau berbagi pada hari ini dengan saya. Iya Bu. Mudah-mudahan apa yang saya rencanakan nanti bisa saya jalankan. Terima kasih ya Bu waktunya. Sama Pak. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Ira selaku coach dan Pak Ahmad selaku coachee. Ya, luar biasa sekali Pak. Ya, untuk percakapan coaching hari ini ya Bu Ira ya. Berdasarkan pengamatan saya di sini Bu Ira sudah melakukan percakapan coaching yang sesuai dengan alur Tirta. Ya, di situ tujuannya sudah terlihat dengan menyampaikan harapan dan percakapannya. Lalu identifikasinya juga sangat jelas ya Bu. Pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti yang diinginkan Pak Ahmad tadi. Nah, rencana aksi ide-ide baru juga sudah muncul. Lalu tanggung jawab juga sudah terlihat ya Bu ya, dengan mengungkapkan target dari rencana aksi tersebut. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan nih Bu Ira. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan percakapan coaching ini kira-kira? Perasaan saya senang sekali karena disadari atau tidak tadi Pak Ahmad menceritakan permasalahannya dan Pak Ahmad sendiri juga
indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan bagaimana ya Bu? Apakah sudah terlaksana atau belum Bu Ira? Iya Pak, sudah terlaksana. Tadi indikator yang saya inginkan adalah rencana aksi. Nah, pada saat percakapan coaching tadi dengan Pak Ahmad, sudah memunculkan rencana aksinya untuk memperbaiki pembelajaran, untuk memperbaiki nanti untuk mengatasi dan anak-anak yang terlambat tadi kan Pak. Di antaranya kan dengan menggunakan membuat daftar daftar untuk anak-anak yang terlambat, yaitu memberikan pengetahuan dan pembelajaran tentang memanage waktu. Itu aja. Baik Bu Ira, dari di awal percakapan Bu Ira ingin secara spesifik mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan itu sudah bisa Bu Ira lakukan ya percakapan hari ini. Kemudian kompetensi apa yang lagi yang ingin Ibu Ira kembangkan berdasarkan hasil coaching barusan yang dilakukan Bu? Baik Pak, untuk kedepannya saya ingin mengembangkan potensi mendengarkan dengan aktif agar dalam melakukan coaching saya bisa mendengarkan permasalahan coaching yang disampaikannya dengan baik. Terima kasih Pak Ahmad ya Bu Terima Ira. kasih Pak Dede. Mudah-mudahan apa yang ingin Bu Ira kembangkan bisa terlaksana dengan baik ya Bu ya. Baik Bu Ira dan Pak Ahmad, observasi kali ini saya akhiri. Selamat sore dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.